Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Cici Yuli Henry, Tri Rahmadani, Vicky Agustian, dan Wiwik Andriani. Kami akan mendiskusikan terkait materi ruang kolaborasi, yaitu konsep belajar dan teori belajar, di mana ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang kedua, model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Dan yang ketiga, bagaimana rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas ini berdasarkan studi kasus. Untuk pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Wiwi, kepada Wiwi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, teori behavioristik merupakan teori belajar dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik agar peserta didik bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Penerapan teori ini ketika di kelas seperti guru memberikan materi dan contoh soal terlebih dahulu. Selanjutnya guru memberikan tugas kepada siswa-siswa untuk dikerjakan. Jika tugas yang dikerjakan tersebut terdapat kesalahan, maka akan dievaluasi bersama-sama antara peserta didik dengan guru. Nah, dari hasil evaluasi inilah nanti akan menjadi perubahan yang lebih baik pada peserta didik. Teori ini juga bisa diterapkan dengan cara memberikan suatu reward kepada peserta didik yang berhasil dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, teori sosial kognitif merupakan teori yang menggunakan kemampuan kognitif dengan cara melakukan pengamatan sosial. Teori ini diterapkan di dalam kelas dengan cara melakukan pembelajaran dengan diskusi, pemecahan masalah bersama-sama antara peserta didik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan guru. Memberikan kebebasan berpendapat kepada peserta didik agar mereka aktif ketika di dalam kelas. Selanjutnya, teori konstruktivisme merupakan teori belajar dari pengalaman. Teori ini bisa diterapkan oleh guru di kelas dengan cara guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengalaman-pengalaman siswa di kehidupan sehari-harinya. Kemudian pengalaman tersebut dikaitkan dengan materi pembelajaran yang ada dan dilakukan diskusi antar sesama peserta didik dan mereka nanti akan memaparkan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi akan terjadi interaksi juga antar peserta didik dengan peserta didik. Itulah untuk penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wiwi. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Tri. Kepada Tri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan model-model pembelajaran, apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktif. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran cooperative learning sangat mengutamakan keseluruhan daripada bagian kecil dalam proses pembelajaran yang mengutamakan kerja kelompok. Yang kedua yaitu model belajar penemuan atau inquiry. Model pembelajaran ini berarti siswa harus memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Yang ketiga yaitu model jigsaw, di mana model pembelajaran jigsaw adalah metode atau strategi pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan. Yang keempat yaitu cooperative scripting, di mana pada pembelajaran ini salah satu bentuk atau model metode pembelajaran kooperatif
yang mengembangkan upaya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, investigasi kelompok, di mana model ini menuntut siswa untuk belajar dalam kelompok dan mampu berkoordinasi dengan anggota kelompok lainnya dalam pemecahan masalah. Sudah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tri. Selanjutnya, terkait dengan rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas, ini studi kasus yang mana akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginannya rendah untuk sukses, di mana hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan cara yang pertama memotivasi siswa tersebut, sehingga dengan memotivasi siswa akan menumbuhkan minat siswa di dalam belajar, sehingga dia akan terus mengasah kemampuan yang ada di dalam dirinya dan keinginan dia untuk belajar itu akan tumbuh. Selanjutnya, guru menjelaskan kepada siswa apa tujuan dan manfaat dalam pembelajaran, sehingga peserta didik mengetahui apa saja tujuan dan manfaat yang akan mereka dapatkan ketika mereka mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ketika di dalam kelas, peserta didik merasa bahwa guru tersebut menyenangkan dan pembelajarannya juga menyenangkan, maka akan menarik minat siswa untuk belajar sehingga motivasinya tersebut juga meningkat. Selanjutnya, melihat kasus Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh guru, yang pertama, guru bisa memberitahukan kepada Samuel bahwa memahami kegagalan sebagai pengalaman belajar. Dengan kita sudah mengetahui di bagian mana kita gagal, hal tersebut yang dapat memperbaiki untuk kedepannya. Selanjutnya, evaluasi tujuan yang gagal. Ketika Samuel ini merasakan kegagalan dalam pencapaian tujuannya, dia bisa mengevaluasi hal apa yang membuat dia gagal, sehingga bisa memperbaiki untuk kedepannya. Yang ketiga, jalani setiap langkah secara perlahan, di mana yang kita ketahui apa yang kita inginkan itu kan tidak bisa didapatkan secara instan. Nah, bagaimana kita menjalankan step demi step untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Yang keempat adalah mengajarkan bagaimana menolak sikap perfeksionis. Sikap perfeksionis itu sebenarnya baik, tapi ketika kita benar-benar harus sesuai perfeksionis, itu juga bisa merugikan kita, di mana kalau perfeksionis ini kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, padahal kenyataannya ada kalanya hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya tetap berpikir positif, di mana kalau kita berpikir positif ya, dan memiliki semangat yang kuat bahwa apa yang kita inginkan tersebut rasanya bisa kita capai, itu akan memotivasi diri kita juga untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, teruslah mengembangkan diri, karena dengan terus mengembangkan diri, kita juga mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang baru, sehingga mengurangi rasa takut kita pada saat kita merasa gagal. Seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan poin C dan D akan dijelaskan oleh Saudara Vicky kepada Vicky. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan terkait rencana untuk motivasi siswa yang ada di dalam kelas. Kasus ketiga yang bagian C, Sandra umur 13 tahun, dia termasuk secara tenang di dalam kelas dan cenderung meremehkan keterampilan siswa lain. Nah, caranya agar menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar dari kasus ini adalah pertama, ajak siswa atau anak didik kita untuk bersyukur dan rendah hati. Kemudian kembangkan empati anak, karena pada dasarnya setiap anak itu berbeda, tidak ada yang sama dan tidak mungkin ada kadar kesamaan dari sikap-sikap yang mereka miliki. Kemudian cara yang selanjutnya, tanamkan kepada anak bahwasanya setiap orang itu mempunyai kelebihan, tidak hanya dia, siswa lain pun memiliki kelebihannya masing-masing. Yang keempat, dapat melakukan penekanan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Untuk kasus selanjutnya, studi kasus untuk Robert, umur 16 tahun,
yang menunjukkan sedikit minat di sekolah. Saat ini ia tinggal bersama dengan bibinya, sedangkan kita sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, langkah utama yang dapat dilakukan adalah melakukan pendekatan individual kepada siswa. Lakukan pendekatan, komunikasikan kenapa dan apa alasan siswa menjadi sedemikian, apa alasannya sehingga minat sekolahnya menjadi sedikit. Kemudian dari sana kita bisa memberikan solusi, memberikan motivasi, dan juga memberikan semangat untuk melanjutkan sekolahnya. Kemudian di dalam proses pembelajaran di kelas, sebagai guru kita bisa menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa di kelas tidak jenuh dan tidak merasa bosan. Terakhir, kita juga dapat memberikan reward dan pujian. Nah, reward dan pujian ini diberikan atas partisipasi aktif siswa yang ada di dalam kelas. Setiap siswa yang aktif di dalam kelas, terutama siswa yang bermasalah, bisa kita berikan beberapa reward ataupun pujian terhadap pencapaian dan prestasi yang ia peroleh selama di dalam kelas. Mungkin demikian, dikembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Vicky. Itulah hasil dari diskusi kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.